Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat dan selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Pada hari ini kita akan belajar tentang basa, yaitu kekuatan basa dan menghitung pH dari basa kuat maupun basa lemah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi peserta didik dapat mengetahui kekuatan basa, kemudian peserta didik dapat menghitung pH dari basa kuat maupun basa lemah. Apa sih yang dimaksud dengan kekuatan basa? Jadi, kekuatan basa ini dipengaruhi oleh banyaknya ion OH- yang dihasilkan saat dilarutkan ke dalam air. Kekuatan basa dibagi menjadi dua, yaitu ada basa kuat dan ada basa lemah. Yang pertama, kita akan bahas tentang basa kuat. Ciri-ciri basa kuat yang pertama adalah terionisasi sempurna. Jadi, terionisasi sempurna ini maksudnya saat dilarutkan ke dalam air, semua senyawa basa tersebut membentuk ion. Contohnya yaitu KOH atau kalium hidroksida. Saat kita masukkan ke dalam air, maka langsung membentuk ion K+ ditambah OH-. Nah, ciri-ciri dari basa kuat itu ditandai dengan tanda panah satu arah seperti ini. Tanda panah satu arah ini atau mengarah ke produk itu artinya reaksi ini tidak bisa balik lagi membentuk KOH. Jadi semua KOH ini akan terbentuk semua menjadi ion K+ maupun ion OH-. Nah, ini buktinya di dalam larutan langsung membentuk semua ion. Kemudian yang kedua, itu derajat ionisasinya atau alfanya sama dengan 1. Apa sih yang dimaksud dengan derajat ionisasi? Derajat ionisasi atau alfa itu sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Jadi di sini kita misalkan seandainya KOH-nya yang saya larutkan di sini ada sebanyak 2 mol, maka K+ dan OH- yang dihasilkan dalam reaksi sebanyak 2 mol juga karena semua membentuk ion. Sehingga di sini contoh dari derajat ionisasi KOH yaitu jumlah mol zat yang terionisasi yaitu sebanyak 2 mol dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Jadi mol zat terionisasi kita ambil mol yang dari hasil ionnya, kemudian jumlah mol zat mula-mula itu berasal dari mol dari KOH-nya. Jadi apabila dibagi 2 mol dibagi 2 mol maka alfa sama dengan 1. Jadi di sini kalau alfa sama dengan 1 artinya terionisasi semuanya. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari basa kuat. Di sini ada LiOH. Nah, di sini kita bisa melihat valensi basa. Jadi, valensi basa itu adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan setelah molekul tersebut itu dilarutkan ke dalam air. Misalnya, LiOH setelah kita larutkan ke dalam air, maka menghasilkan Li+ ditambah OH-. Satu buah OH- ini artinya valensi basanya sama dengan 1. Begitu juga dengan NaOH menghasilkan satu buah OH- berarti valensi basanya sama dengan 1. KOH menghasilkan satu buah OH-, valensi basa sama dengan 1. CaOH 2 kali di sini menghasilkan 2 buah OH-. Berarti valensi basanya sama dengan 2. Begitu seterusnya ya. Jadi di sini misalnya MgOH 2 kali, berarti OH-nya ada 2 buah. Nah, ditandai dengan koefisien ini ada 2, maka valensi basanya sama dengan 2. Kemudian, nah sekarang kita akan bahas tentang basa lemah. Ciri-ciri basa lemah yaitu yang pertama, basa lemah itu terionisasinya sebagian. Saat dilarutkan ke dalam air, terjadi reaksi kesetimbangan, sehingga sebagian membentuk ion dan sebagian lagi membentuk molekulnya lagi sesuai zat semula.
Contoh, misalnya saya mau melarutkan amonium atau NH4OH ke dalam air, maka akan terionisasi membentuk NH4+ ditambah OH-. NH4+ ini di sini, semua di dalam sini ini menghasilkan, ion yaitu NH4+ dan OH-. Kemudian NH4+ ini ditambah dengan OH- ini terjadi reaksi kesetimbangan sehingga, ion ini bisa bergabung lagi membentuk, molekul NH4OH. Sehingga, konsentrasi NH4OH semula maka tidak semuanya akan menjadi ion. Jadi terbagi, ada yang menjadi ion dan ada lagi yang tetap menjadi molekul. Seperti contoh dalam tabung ini, ada sebagian yang menjadi ion dan ada sebagian yang tetap menjadi molekul. Sehingga derajat ionisasi pada basa lemah itu adalah kurang dari 1. Karena kalau kita hitung, yaitu jumlah mol yang terionisasinya lebih kecil dibandingkan jumlah mol mula-mulanya ya, karena dia terionisasinya cuma sebagian. Nah, di sini ada contoh dari basa lemah, misalnya NH4OH, di sini reaksi ionisasinya NH4+ ditambah OH-. Di sini valensi basanya itu sama dengan di sini kan basa lemah ya, jadi tidak perlu dicari valensi basanya. Kemudian ada AlOH3 kali, ini reaksi ionisasi, ada FeOH2 kali, ada FeOH3 kali, dan masih banyak lagi contoh-contoh basa lemah yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus menghitung pH dari basa kuat dan basa lemah. Rumus untuk menghitung pH dari basa kuat itu hampir sama dengan asam kuat. Cuma di sini bedanya kalau basa kuat, maka yang kita cari di sini adalah konsentrasi OH-nya. Rumusnya konsentrasi OH- sama dengan molaritas basa dikali dengan valensi basa. Dari OH- maka kita rubah ke POH. Dan jadi POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, dari POH baru kita akan cari pH-nya. Karena kemarin ini pH ditambah POH sama dengan 14. Ini kemarin sudah saya bahas ya. Jadi penjumlahan pH ditambah POH sama dengan 14. Jadi kalau kita mau menghitung pH, tinggal dimasukkan saja nilai POH-nya, yaitu 14 dikurang dengan POH yang sudah kita ketemu di awal tadi. Mb sama dengan molaritas basa, Vb sama dengan valensi basa. Jadi valensi basa adalah jumlah OH- yang dilepas saat dilarutkan ke dalam air. Contohnya CaOH2 kali menghasilkan 2 buah OH-, maka valensi basa sama dengan 2. Nah, sekarang kita lanjut ke menghitung pH dari basa lemah. Jadi konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali dengan Mb, atau konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali dengan Mb. Kb itu tetapan ionisasi basa, alfa sama dengan derajat ionisasi. Nah, setelah menghitung OH-, maka caranya sama seperti basa kuat yang ini, yaitu POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Merubah POH ke pH tinggal 14 dikurangi dengan POH. Nah, agar tidak bingung, saya sudah sertakan contoh cara merubah POH ke pH ya. Kita coba contoh soal di sini. Nah, ini contoh perubahan kita mau merubah nilai POH ke pH. Contoh, misalnya konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 2, maka POH-nya sama dengan min log POH di sini ya, min log sama min log konsentrasi OH-. Atau kalau mau bisa langsung bisa langsung seperti ini. POH sama dengan 2. Jadi kalau di sini 10 pangkat min 2 OH-nya, maka POH-nya sama dengan 2. Kemudian kalau OH-nya 10 pangkat min 6,
maka POH sama dengan 6. Jadi sesuai dengan pangkatnya yang ini. Kalau mau dengan cara cepat. Kemudian bagaimana kalau ada angka di depan? Nah, misalnya kayak ini. Konsentrasi OH-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Maka POH-nya itu langsung ke sini. 6 min log 3. Jadi 6 yang ini ditulis di depan. Kemudian 3-nya tetap di belakang. 6 min log 3. Nah, kalau ini langsung 6 saja POH-nya karena di sini tidak ada angka di sini. Jadi kalau ada, angka itu, ditulis lagi seperti yang ini, misalnya 6 min log 3. Nah, sekarang kita menghitung pH. Kalau POH-nya sama dengan 2, maka pH-nya 14 dikurang dengan POH, yaitu 14 dikurang 2, nilainya sama dengan 12. Nah, apabila POH sama dengan 6, berarti pH-nya sama dengan 8. Ketemunya dari 14 dikurang 6, yaitu 8. Kemudian apabila OH-nya sama dengan 3 kali 10 min 6, maka POH-nya 6 min log 3. Bagaimana cara merubah ke pH? Yaitu 14 dikurang 6 kurang log 3. 14 kurang 6 itu nilainya sama dengan 8. Min dikali min jadinya positif. Jadi 8 ditambah log 3. Nah ini 8 ditambah log 3. Jadi nilai pH sampai sini ini sudah benar, sudah ketemu hasilnya. Tetapi apabila di dalam soal diketahui nilai log 3, misalnya log 3 diketahui sama dengan 0,48, maka pH secara utuhnya kita bisa hitung. Tinggal dimasukkan 8 ditambah 0,48, yaitu sama dengan 8,48. Maka kita merubah POH ke pH ini sudah selesai. Ini nilai pH-nya. Kemudian sekarang kita coba mengerjakan contoh soal menentukan pH dari asam. Nomor 1, tentukan pH dari larutan KOH dan CaOH 2 kali 0,4 molar dibandingkan pH dari larutan tersebut. Yang pertama, kita akan menghitung pH dari KOH 0,4 molar. Jadi di sini kita mau membandingkan berapa sih pH KOH dengan CaOH 2 kali dengan konsentrasi yang sama. Jadi langkah pertama, tuliskan reaksi ionisasinya. Yaitu, nah ini karena ini basa kuat, maka kita tulis reaksi ionisasinya untuk menentukan valensi basa. KOH sama dengan K plus ditambah OH-. Karena jumlah OH-nya di sini ada 1, maka valensi basa sama dengan 1. Kemudian langkah kedua, menghitung konsentrasi OH-, yaitu OH- sama dengan valensi basa dikali molaritas basa. Valensi basa sudah ketemu 1, molaritasnya yaitu 0,4, berarti 1 kali 0,4 sama dengan 0,4 molar, atau 4 kali 10 pangkat minus 1 molar. Langkah ketiga, kita menghitung nilai dari POH. Jadi dari OH baru ketemu POH. POH berarti kalau 4 kali 10 min 1, berarti hasilnya kan 1 min log 4. Nah ini, 1 min log 4. Jadi yang di depan ini kita tinggal turunkan saja, taruh di yang pangkat 1 ini tinggal kita tulis ke depan menjadi 1 min log 4. Bisa boleh menggunakan langkah-langkah ini, cuma kalau mau langsung juga boleh, yaitu jadinya 1 min log 4. Kemudian langkah keempat, kita baru menghitung nilai pH. Apabila POH-nya sudah ketemu, ya, POH misalnya ketemunya 1 min log 4, berarti pH-nya 14 dikurang 1 min log 4. 14 kurang 1, 13. Min dikali min positif, jadi hasilnya 13 plus log 4. Kemudian kita lanjut ke menghitung pH dari CaOH 2 kali 0,4 molar. Yang pertama kita buat reaksi ionisasi, ketemu OH- sama dengan 2. Jadi valensi basanya sama dengan 2. Kemudian langkah keduanya kita menghitung konsentrasi OH-.
valensi basa dikali dengan molaritas basa. Valensi basanya sama dengan 2, molaritasnya 0,4, jadinya 0,8 atau 8 kali 10 pangkat minus 1. Maka langkah berikutnya kita mencari pOH. pOH-nya langsung aja ini dari sini. Pangkatnya ini kita tulisnya di depan, yaitu jadinya 1 min log 8. Nah, ini jawabannya. 1 min log 8. Dari pOH, kita akan menghitung pH, yaitu caranya 14 dikurang pOH. 14 dikurang 1 min log 8. 14 kurang 1 adalah 13. Kemudian min ketemu min, positif. 13 plus log 8. Nah, perbedaan pH antara KOH atau kalium hidroksida dengan kalsium hidroksida didasarkan pada valensi basa, jumlah ion hidroksida yang terlarut di dalam air, di mana kalsium hidroksida memiliki valensi basanya sama dengan 2, jadi lebih besar daripada pada KOH atau kalium hidroksida. Jadi intinya pH dari CaOH 2 kali ini lebih besar karena dia jumlah OH-nya lebih banyak dibandingkan pada KOH. KOH tadi jumlah OH-nya cuma 1, ini jumlah OH-nya cuma 1 atau valensi basa sama dengan 1 sehingga pH-nya hanya 13 plus log 4. Kalau pada CaOH 2 kali 13 plus log 8. Jadi lebih besar nilai pH pada CaOH 2 kali. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan pH dari larutan NH4OH 0,4 molar, Kb-nya 1,8 kali 10 minus 5. Nah, apabila di dalam soal diketahui ada nilai Kb, berarti ini ciri-cirinya merupakan basa lemah, ya, jadi basa lemah. Kemudian kalau basa lemah, kita tidak perlu mencari reaksi ionisasi maupun valensi basah. Jadi di sini tidak perlu langkah yang ini ya. Tidak perlu, kita langsung ke cara mengerjakannya, yaitu yang pertama konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali dengan molaritas basa. Nah, akar Kb, ini Kb-nya sudah diketahui, 1,8 kali 10 pangkat min 5. Molaritas basa 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Kemudian setelah dikali, 0,4 dikali 1,8 ketemunya 7,2 kali 10 min 5. Nah, akar dari ini ketemunya 2,68 kali 10 pangkat min 2,5. Nah, jadi untuk hasil akar dari min 5 itu tinggal dibagi 2 ya. Min 5 dibagi 2 jadinya min 2,5. Apabila sudah ketemu OH-, maka tinggal kita jadikan pOH, yaitu min log konsentrasi OH-. Langsung saja, jadi pangkat ini kita tulisnya di depan, yaitu 2,5 min log 2,8 yang ini. Kemudian menentukan pOH, tinggal kita 14 dikurangi dengan pOH, yaitu 14 dikurang 2,5 min log 2,68. Maka hasilnya 14 kurang 2,5 yaitu 11,5 ditambah log 2,68. Kita coba lagi ya. Contoh soal yang ketiga. Hitunglah pH dari 0,074 gram CaOH 2 kali 100 ml dengan ArCa 40, H1 ArO sama 16. Karena CaOH 2 kali merupakan basa kuat, maka kita perlu membuat reaksi ionisasi untuk menghitung valensi basa. Jadi reaksinya ketemunya 2 buah OH- sehingga valensi basa sama dengan 2. Diketahui apa saja di dalam soal, yaitu ada massa CaOH 2 kali, yaitu 0,074 gram, atau disingkat 74 kali 10 pangkat minus 3 gram. Kemudian diketahui juga volume larutan yaitu 100 ml atau dijadikan liter menjadi 0,1 liter. Valensi basa, di sini salah keliru ya, valensi asam. Jadi seharusnya Vb atau valensi basa itu sama dengan 2. Kemudian MR dari CaOH 2 kali. Nah, MR-nya sama dengan 1 kali ArCa, cara menghitung MR.
Jadi jumlah unsur dikali dengan AR unsurnya. Di sini CA kan, berjumlah 1, jadi 1 dikali AR CA, 1 ini menunjukkan jumlah unsurnya, ditambah nah O itu jumlah unsurnya ada 2, H juga ada 2, sehingga di sini ada kurungnya karena sama-sama 2 ya. Jadi 2 dikali ARO ditambah 2 dikali ARH. Kemudian tinggal dimasukkan, nilai AR-nya, 1 dikali 40, 2 dikali 16, ditambah 2 kali 1. Ketemu setelah dijumlahkan yaitu 74 mR dari CaOH 2 kali. Yang ditanya berapakah pH dari CaOH 2 kali. Nah, di sini rumus dari, menghitung OH- dari basa kuat itu menggunakan molaritas basa dikali valensi basa. Di dalam soal belum diketahui molaritas basa, tapi ada massa dan ada mR. Berarti yang pertama kita cari adalah mol. Nah, rumus mol dan rumus molaritas sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya, pada saat saya membahas asam kemarin. Jadi mol rumusnya massa dalam satuan gram dibagi dengan mR. Kemudian massanya tinggal dimasukkan 74 kali 10 minus 3 dibagi dengan 74, yaitu 10 pangkat minus 3 mol. Kemudian dari mol maka kita akan ketemu molaritasnya. Mol dibagi dengan volume. Volume dalam satuan liter. 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 1. Nilainya 10 pangkat minus 2 molar. Nah, setelah ketemu molaritas, baru kita bisa menghitung OH-, yaitu valensi basa dikali dengan molaritas basa. Tinggal dimasukkan 2 kali 10 pangkat minus 2. Maka molaritas basanya 2 kali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, dari konsentrasi OH- tinggal kita rubah menjadi POH. Dari POH ini tinggal diturunkan saja. 2 di pangkat ini kita taruh ke depan ya. 2 min log 2. Kemudian berapa pH-nya? Tinggal 14 dikurang POH. 14 dikurang 2 min log 2. 14 kurang 2 sama dengan 12. Kemudian min ketemu min plus log 2. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa dipahami, mudah dipahami, dan mudah dikerjakan, dicoba-coba di rumah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.